Hey, namaku Erin, dan seperti yang kalian bisa lihat, aku ini cewek kampus 18 tahun yang biasa saja bagimu. Tapi teman-temanku yang kenal baik denganku tahu kalau aku ini bukan cewek girly. Kalau disuruh memilih antara pergi belanja atau main beer pong, maka tak usah dipertanyakan lagi. Di sepanjang masa SMA, aku dikenal sebagai si Ratu Jahil. Suatu kali ada cewek yang mengejek sneakersku. Jadi, kutaruh laba-laba sungguhan ke dalam kotak bekalnya. Dia benar-benar ketakutan. Itu lucu sekali. Di lain kesempatan, guruku memberiku nilai C yang tak adil untuk esaiku. Jadi saat dia tak melihat, ku jungkir muk kopinya. Segera saat dia mengangkat muk itu, kopinya tumpah membasahi meja dan bajunya. Akhirnya aku dihukum seminggu karenanya, tapi itu sungguh sepadan. Jadi ya, meski aku sudah lulus SMA sekarang, tapi sifat jahilku tak berubah. Aku bahkan tak merasa perlu berubah atau jadi lebih dewasa, karena toh hidupku masih berjalan sempurna. Selalu ada pacar lamaku, si Zack dan sahabatku Jess yang ada di sampingku. Kami kuliah di kampus yang sama. Aku dan Jess bahkan keluar dari rumah untuk hidup mandiri. Percaya padaku, kehidupan kuliah itu layak untuk ditunggu 12 tahun lamanya. Aku ini cewek yang mudah bergaul, sementara Zack cukup tampan dan hebat dalam olahraga. Jadi kami segera jadi pasangan populer di kampus. Kami bahkan diberikan mahkota raja dan ratu dansa untuk mahasiswa baru. Bisa kulihat orang-orang mengagumi kami kapanpun kami bersama. Seolah cinta kami ini tipe hubungan yang selalu mereka idam-idamkan. Hanya saja aku tahu kalau jauh di lubuk hati, perasaan Zack padaku berubah. Kami sepertinya berselisih sepanjang waktu. Dan akar dari permasalahan ini yaitu kenyataan bahwa aku ini tak selembut kebanyakan cewek lainnya. Dulu dia melihatku sebagai cewek paling menarik dan memukau di dunia. Apa yang terjadi? Pernah dia membawaku ke pesta untuk rayakan kemenangan tim basketnya. Kami bersorak-sorai dan ada saat di mana aku jadi terlalu bersemangat sampai lompat ke atas meja dan minum anggur dengan para cowok. Semua orang di sekitar bersorak gembira, kecuali Zack yang tak senang. Lalu saat aku masuk ke mobilnya siap untuk diantarkannya pulang, aku bertanya padanya, "Ada masalah apa? Apa kamu tak senang kamu menang?" Dia menjawab, "Kamu ini bikin malu. Tak ada pacar orang lain yang menenggak anggur sembari bersorak dengan suara paling lantang. Kenapa sih kamu tak bisa jadi lembut seperti temanmu Jess?" Aku terbakar emosi. Begitu emosi hingga aku keluar dari mobilnya, membanting pintu lalu berjalan pulang. Sungguh keterlaluan membandingkan aku dengan cewek lain. Apalagi Jess itu benar-benar kebalikanku. Dia itu sangat pendiam dan introvert. Kalian tahu kata pepatah, daya tarik yang berlawanan ini sungguh nyata. Karena Jess dan aku adalah sahabat. Tapi tak mungkin aku bisa jadi lembut seperti dia. Jika Zack ingin aku menjadi lebih seperti dia, kenapa tak dia anggap dirinya itu sebaik dan sepintar pacar Jess, si Jay? Aku sampai rumah menemukan Jess sedang duduk menangis di ranjangnya. Oh, cewek lemah lembutku, malam itu pasti hari Jumat kelam bagi kami berdua. Jadi ku peluk dia dan bertanya padanya, ada masalah apa? Dia menjawab, "Jay telah berubah, Erin. Dia tak suka kelemah lembutanku dan ingin hubungan yang lebih hidup. Nyatanya, dia ingin aku menjadi lebih sepertimu. Dia bilang aku harusnya lebih aktif dan kuat seperti dirimu. Sekarang aku tak tahu harus bagaimana." Aku berkata, "Ya Tuhan, cowok-cowok ini bikin pusing. Kau tahu apa? Zack mengatakan hal yang sama padaku. Dia ingin aku menjadi lebih lembut sepertimu." Jess melihatku dengan mata terkejut. "Benarkah? Dia bilang begitu?" Aku tahu, konyol sekali kan? Kita harus lakukan sesuatu yang membuat mereka sadar arti kita yang sebenarnya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Dan sekali lagi, otak jahilku muncul dengan ide yang sangat luar biasa lalu ku beritahu dia. "Aku tahu, Jess, kita bisa bertukar pacar." "Tidak, Erin, aku tak suka Zack. Dan sejak kapan kamu tertarik pada Jay?" "Hei, jangan salah. Aku hanya mau Zackku. Jadi begini rencananya. Kita akan membuat jengkel pacar kita supaya mereka tak ingin pergi dengan kita selama beberapa hari. Kemudian kita ambil kesempatan ini dan menggoda pacar satu sama lain. Kemudian saat mereka mengira mulai dekat dengan kita akan jadi super menyebalkan. Lalu mereka akan sadar betapa luar biasanya pacar mereka yang sesungguhnya." Hah? Keren sekali kan rencananya? Maksudku, apa sih resikonya? Jess awalnya ragu-ragu, tapi dia akhirnya setuju dengan prank ini seperti biasa. Tak lama lagi cowok kami akan segera kembali seperti diri mereka yang dulu.
Kujalankan bagian dari rencanaku dengan meminta Zack datang untuk menonton episode baru acara favoritnya di Netflix. Kemudian selama acara berlangsung, aku makan popcorn dengan sangat keras. Lalu terus berkomentar dan tertawa saat dia berusaha untuk berkonsentrasi. Akhirnya dia menghardik dan berkata, "Kamu gila ya? Aku berusaha nonton." Aku menjawab, "Apa? Kamu tak betah lagi denganku atau bagaimana?" Kami bertengkar sebentar lalu dia berkata, "Kamu tahu tidak? Kamu menyebalkan. Kenapa kamu tak bisa bersikap manis, halus dan lembut untuk sebentar saja?" Kemudian dia bergegas keluar ruangan dan pergi.